Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan untuk menuntut ilmu yang baru? Alhamdulillah masih, Bu. Baik, Baik, Bu. sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, minta tolong ketua kelas pimpin doa ya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Di sini apakah semua siswa sudah memasuki ruang Zoom? Oke, jadi di sini Ibu absen terlebih dahulu ya. Dwi Lestari, Hadir, Bu. Zarza Ayu Berliani, Hadir, Bu. Dewi Wahyuni. Hadir. Oke, jadi semuanya sudah hadir ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu dari keadaan yang mungkin jauh berbeda dari biasanya. Tapi di balik ini kita harus banyak-banyak bersyukur ya anak-anak. Kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan yang sehat jasmani dan juga rohani. Sehingga nantinya akan memberikan dampak baik bagi otak kita untuk menyerap pembelajaran yang nantinya akan Ibu berikan. Tidak lupa pula, sebisa mungkin di sini Ibu sedikit mengingatkan kepada kalian untuk membiasakan hidup sehat dari diri kita sendiri. Sebab kebiasaan yang baik dalam hal mencuci tangan, memakai masker, hal itu akan menjadi perlindungan bagi diri kita sendiri untuk menjaga kualitas imun, sehingga kita tidak akan mudah terserang oleh virus. Baik. Selanjutnya, di sini sebelum Ibu menjelaskan tentang materi konsep persamaan dasar akuntansi, mungkin di sini ada yang masih ingat materi persamaan dasar akuntansi yang pekan lalu sudah Ibu sampaikan. Yang ingin mencoba menjawab bisa langsung unmute dan menyampaikan jawabannya. Saya, Bu, izin menjawab. Baik, Mbak Dwi, silahkan. Menurut sepahaman saya, persamaan dasar akuntansi merupakan posisi yang menunjukkan perbandingan sama antara harta dan modal. Terima kasih. Benar, jawabannya sangat tepat. Jadi di sini memang secara sederhana atau kita bisa mudah mengingat apa sih persamaan dasar akuntansi itu. Jadi di sini persamaan dasar akuntansi yaitu perbandingan sama antara harta dan dengan modal. Selanjutnya langsung saja di sini Ibu akan menjelaskan lebih detail apa sih persamaan dasar akuntansi itu. Apakah PPT Ibu sudah muncul? Sudah, Bu, sudah muncul. Oke, baik. Nah, jadi di pertemuan kali ini di sini Ibu akan menjelaskan 4 poin utama, yaitu yang pertama, konsep persamaan dasar akuntansi. Yang kedua yaitu unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga yaitu bentuk persamaan dasar akuntansi, dan yang terakhir adalah fungsi dari persamaan dasar akuntansi itu sendiri.
Jadi di sini konsep persamaan dasar akuntansi merupakan dapat dikatakan sebagai suatu sistematika pencatatan yang mampu memberikan suatu hubungan yang ada pada suatu perusahaan yang terkait dengan pengaruh transaksi terhadap posisi laporan keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aktiva dengan sumber dananya. Jadi seperti yang tadi Mbak Dwi sudah jelaskan, persamaan dasar akuntansi ini diciri khaskan antara harta yang seimbang dengan modal. Modal itu sendiri berasal dari kewajiban ditambah dengan modal atau aktiva sama dengan pasifa. Di sini harta atau aktiva dengan sumber dananya terbagi menjadi dua, yaitu harta yang diperoleh dari pemilik perusahaan disebut dengan modal, dan yang kedua yaitu harta yang diperoleh dari pihak lain atau bisa kita sebut sebagai kewajiban atau hutang perusahaan. Persamaan awal dari persamaan dasar akuntansi merupakan harta sama dengan modal. Jadi pada saat pendirian perusahaan itu, pemilik melakukan penyetoran sejumlah modal yang disebut sebagai investasi kepada perusahaan. Namun seiring dengan berjalannya operasional perusahaan itu, harta di perusahaan dapat pula bersumber dari pihak eksternal atau pihak lain, seperti bank, koperasi, dan lain sebagainya, yang menjadikan persamaan dasar akuntansi juga mengalami perubahan, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Selanjutnya di sini terdapat unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Jadi di sini terdapat 6 unsur. Terdapat 6 unsur yang dapat mempengaruhi persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Yang pertama yaitu aset atau aktiva. Yang kedua, pasifa atau utang. Yang ketiga, common stock atau modal. Yang keempat adalah ada revenue atau pendapatan. Yang kelima, expense atau bisa kita sebut dengan beban. Dan yang terakhir adalah price. Di sini aset atau modal itu sendiri merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya akan memberikan nilai ekonomis pada masa yang akan datang. Aset ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aset lancar, yang kedua yaitu aset lancar berwujud, dan yang terakhir adalah aset lancar tidak berwujud. Aset lancar di sini merupakan semua harta yang diharapkan mampu dicairkan dalam waktu dekat. Yang termasuk dalam harta lancar di sini seperti kas, kemudian surat berharga, dan piutang. Kemudian yang kedua yaitu harta tetap berwujud atau fixed asset. Fixed asset di sini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang pemakaiannya lebih dari 1 tahun operasional. Biasanya digunakan tetapi dengan tujuan tidak untuk dijual. Jadi harta tetap berwujud di sini seperti gedung, mesin, ataupun peralatan toko lainnya. Dan yang terakhir yaitu harta tetap tidak berwujud. Dalam arti lain, intangible fixed asset. Jadi harta tetap tidak berwujud ini tidak memiliki fisik di suatu perusahaan, tetapi dapat dilihat seperti hak paten suatu perusahaan, kemudian goodwill. Goodwill ini merupakan hak istimewa yang menjadi ciri khas setiap perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu pasifa atau utang. Pasifa di sini merupakan hak atau klaim terhadap harta dari pihak selain pemilik. Jadi suatu model yang biasanya didapatkan oleh pihak eksternal yang sudah Ibu jelaskan tadi seperti bank ataupun koperasi. Pasifa terbagi menjadi 2 yaitu utang lancar dan utang jangka panjang dan juga utang jangka pendek.
Kemudian yang ketiga adalah yang unsur yang ketiga di sini merupakan modal atau owner equity. Modal di sini merupakan hak kepemilikan atas harta perusahaan yang merupakan kekayaan bersih selisih hak antara harta dengan hutang. Jadi pemberian akun atau nama akun di suatu perusahaan ini biasanya menyesuaikan dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Bisa juga diberikan nama akun sesuai dengan pemilik perusahaan. Misalnya modal Pak Suryono. Yang keempat yaitu pendapatan atau revenue. Pendapatan di sini merupakan aliran masuk atau peningkatan lain atas aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan yang diakibatkan dari adanya aktivitas penyerahan atau penjualan suatu barang atau jasa di perusahaan tersebut. Jika perusahaan dagang, maka pendapatan akan terjadi apabila ada aktivitas penjualan barang. Kemudian jika perusahaan jasa, maka terdapat penjualan jasa atau pemberian jasa kepada pembeli. Kemudian yang kelima, unsur yang kelima yaitu expense atau beban. Beban di sini merupakan arus keluar atau penggunaan lain atas aktiva atau peningkatan kewajiban. Jadi bisa dikatakan beban ini merupakan kebalikan dari pendapatan. Pendapatan ini merupakan aliran masuk dan beban ini merupakan aliran keluar. Jadi terdapat kas yang keluar dari perusahaan kita. Peningkatan kewajiban karena adanya penyerahan atau pembuatan barang. Contohnya di sini yaitu beban listrik. Nah, kita kan menggunakan listrik. Kas kita akan keluar atau akan berkurang untuk membayar beban listrik itu sendiri. Dan yang terakhir adalah price. Price di sini merupakan pengambilan aset perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Jadi price di sini dapat berupa uang kas ataupun barang di perusahaan. Jadi pemilik kan biasanya mengalami suatu kendala yang mengharuskan dia mengambil kekayaannya di perusahaan. Jadi itu tidak semena-mena langsung diambil kemudian tidak dicatat. Itu akan menyebabkan ketidakseimbangan antara harta dan modal. Jadinya saat pemilik melakukan pengambilan harta pribadi di sini juga akan tetap dimasukkan dalam akun price. Gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu bentuk persamaan dasar akuntansi. Keseimbangan antara harta dan modal merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan sumber pembelanjaan untuk melakukan kegiatan usaha tersebut. Oleh karenanya, harta harus seimbang dengan sumber pembelanjaan.
Sumber pembelanjaan yang diperoleh dari pemilik disebut ekuitas atau modal. Keseimbangan atau kesamaan tersebut biasanya dinyatakan dalam suatu persamaan yang seperti di awal tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu harta sama dengan modal atau H sama dengan M. Kemudian harta sama dengan utang ditambah dengan modal harta perusahaan yang digunakan sebagai sumber pembelanjaan dalam kegiatan diperolehnya melalui dua sumber, yaitu dari pemilik dan juga atau kreditur. Sumber pembelanjaan dari pemilik disebut dengan ekuitas, sedangkan sumber pembelanjaan yang diperoleh dari kreditur bagi pemilik akan menjadi suatu kewajiban. Jadi sumber dana yang digunakan dari pihak kreditur akan masuk dalam akun hutang, yang artinya kita sebagai perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan penggunaan sumber dana tadi. Gitu. Hal itu akan menyebabkan perubahan harta sama dengan utang plus modal. Selanjutnya di sini terdapat fungsi persamaan dasar akuntansi. Fungsi persamaan dasar akuntansi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi persamaan dasar akuntansi berguna untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam perusahaan pada setiap transaksi yang terjadi. Jadi, dengan adanya persamaan dasar akuntansi, setiap transaksi kita dapat mengetahui apa saja sih yang berubah. Misal, ada pembayaran biaya listrik. Hal itu akan dapat kita ketahui dari adanya pencatatan persamaan dasar akuntansi ini. Kemudian yang kedua yaitu berguna untuk mengetahui beberapa total pembelanjaan yang telah dikeluarkan dalam suatu periode akuntansi. Dan yang terakhir di sini yaitu pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Jadi, transaksi yang mempengaruhi aktiva. Di sini saya berikan contoh pembelian aktiva atau aset secara tunai. Suatu perusahaan produsen minuman membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Jadi di sini akan menimbulkan persamaan dasar akuntansi yang mempengaruhi aktiva yaitu kas. Perusahaan berkurang menjadi 100 juta dan kendaraan bertambah senilai 100 juta. Mungkin di sini ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan terkait dengan pengaruh transaksi keuangan. Saya ingin bertanya, Bu. Oh, Mbak Dwi lagi ya. Mungkin ada yang lain selain Mbak Dwi? Oke, jika tidak ada, silahkan Mbak Dwi menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih waktunya. Saya Dwi Lestari, di sini saya akan bertanya mengenai materi yang sudah dijelaskan. Persamaan dasar akuntansi dirumuskan dengan kondisi seimbang antara harta dan modal. Bagaimana jika posisi harta dan modal perusahaan tidak seimbang, Bu? Apakah yang akan terjadi? Terima kasih. Mungkin anak-anak yang lain ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi. Oke, jika tidak ada, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi ya. Mungkin, jadi begini, ketidakseimbangan antara harta dan modal dalam suatu laporan keuangan merupakan suatu hal yang tidak jarang terjadi. Jadi, memang itu menjadi suatu hal yang tidak asing bagi perusahaan gitu. Misal biasanya hal itu terjadi karena adanya suatu kesalahan pencatatan
entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Biasanya terjadi kesalahan untuk entah tidak pernah melakukan ini. Oke, jika di sini tidak ada yang ingin menjawab, maka di sini Ibu akan menjelaskan sedikit pertanyaan dari. Oke, jika tidak ada yang ingin menjawab, maka di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi begini, ketidakseimbangan antara harta dan modal dalam laporan keuangan suatu perusahaan merupakan hal yang tidak jarang terjadi. Jadi itu dapat dikatakan sebagai suatu hal yang lazim terjadi dalam suatu perusahaan. Biasanya adanya suatu kesalahan itu disengaja, tidak disengaja ataupun disengaja dengan tujuan adanya manipulatif yang nantinya akan berujung korupsi atau persekongkolan antara pegawai satu dengan pegawai yang lain begitu. Ketidakseimbangan harta dan modal perusahaan akan menandakan bahwa perusahaan tersebut tidak sehat. Jadi hal itu akan memberikan dampak yang buruk bagi profitabilitas perusahaan itu sendiri. Jadi yang awalnya labanya sekian akan turun karena adanya manipulatif itu tadi. Begitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Tidak, Bu, sudah paham. Jika tidak ada pertanyaan yang lain di sini, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Sesuai dengan kesepakatan kan minggu lalu sudah Ibu berikan tugas ya untuk meresum apa ada tugas untuk yang minggu lalu? Tidak ada. Oke. Karena sesuai kesepakatan kita di awal pembelajaran, jika apa namanya? Guys. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita, setiap 2 minggu di sini Ibu akan memberikan kuis atau tugas yang nantinya akan dikerjakan pribadi, boleh bekerja kelompok dengan temannya, boleh saling sharing. Ini bisa kalian screenshot atau dicatat, Ibu beri waktu 3 menit untuk mencatat. Jika ada yang ingin mencatat. Kemudian pengumpulannya bisa langsung dikirim via WA ya. Jadi langsung WA aja, disertakan nama dan juga nomor absen. Langsung WA ke Ibu aja. Pengumpulannya sebelum minggu depan ya, sebelum pekan depan untuk pertemuan dasar-dasar akuntansi. Jadi sebelum pekan depan sudah harus dikumpulkan. Karena pekan depan sudah akan kita diskusikan dan akan kita bahas. Ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, di sini Ibu akan akhiri pembelajaran siang hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat di kehidupan kita yang selanjutnya. Mohon maaf jika terdapat perkataan Ibu yang kurang baik. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ilmi. Ya, boleh meninggalkan Zoom ya.